Sorotan lainnya, Saudara, Megawati Soekarno Putri kembali dikukuhkan menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan untuk periode 2025 hingga 2030. Sebelumnya, Megawati sudah terpilih sebagai Ketua Umum dalam Rakernas PDIP. Pengukuhan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP disampaikan oleh Ketua Steering Komite Kongres ke-6 PDIP yaitu Komarudin Watubun. Watubun memastikan 100% peserta Kongres yang hadir meminta agar Megawati segera dikukuhkan menjadi Ketua Umum saat acara dimulai. 100% minta mendesak segera dikukuhkan kembali Ibu. Berarti penunjukan Ibu sangat Agenda cepat. selanjutnya kita bagi komisi. Penunjukan Ibu tadi sangat cepat ya Bung ya? Tidak Ya, karena ada. memang sudah terpilih di Rakernas kemarin, ini dikukuhkan kembali saja. Aspirasi itu dari Rakernas lalu dikukuhkan kembali. Saya juga tidak tahu secepat ini. Kalau nggak salah berarti Ibu juga sudah diambil sumpah ya tadi Bang? Sudah ambil sumpah, sudah resmi menjadi ketua umum. Perkembangan terkini dari Kongres PDI Perjuangan di Bali kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda. Selamat pagi Niputu Trisnanda. Megawati sudah dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDIP, lalu arah kebijakan partai seperti apa? Apakah berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo? Ya, selamat pagi Karla dan juga saudara. Itu tentu saja jadi salah satu agenda yang nantinya akan dibahas pada penyelenggaraan Kongres ke-6 PDI Perjuangan di hari kedua ini. Dimana kalau kita lihat begitu ya, kemarin agendanya Megawati Soekarno Putri sudah ditetapkan, dikukuhkan, kemudian juga diambil sumpah janjinya. Agenda selanjutnya adalah KSB, yaitu Ketua Sekretaris dan juga Bendahara dari DPD dan juga DPC. Ini dibagi ke beberapa komisi, ada sekitar beberapa komisi begitu ya, ada yang membahas soal ekonomi, kemudian ada juga soal pemerintahan, diantaranya ada yang soal sosial begitu dan juga budaya. Nah, mereka ini dibagi ke beberapa komisi untuk kemudian juga mengkaji gagasan-gagasan, permasalahan-permasalahan, baik yang sifatnya lokal ataupun sifatnya nasional dan juga global begitu. Karena ini yang menjadi sorotan dari Megawati Soekarno Putri, pesan yang berkali-kali juga disampaikan bahwa tantangan ini bukan hanya soal tantangan yang terjadi di dalam negeri, tapi juga tantangan secara global di mana ada dinamika-dinamika antar negara dan itu tentu saja akan berdampak pada Indonesia, baik itu secara ekonomi ataupun juga stabilitas di dalam Indonesia. Sehingga nanti kita lihat dulu dari kajian-kajian yang dilakukan oleh komisi-komisi tersebut, poin-poinnya apa saja. Karena hari ini rencananya selain juga membahas soal tersebut, nanti ada struktur juga yang akan dibahas begitu ya, dan ini merupakan hak prerogatif dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Apakah formatnya akan sama begitu dengan periode sebelumnya atau justru ada perubahan-perubahan, ini juga masih kita nantikan karena nanti rencananya agenda terbuka ini baru akan dimulai pada pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, di mana rencananya secara perdana Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum akan kemudian menyampaikan baik itu kebijakan-kebijakannya, visinya pada periode ini 2025-2030 dan kita juga menantikan begitu ya terkait dengan sikap partai. Kalau dibaca dari narasi-narasi kemudian juga hasil dari Rakernas yang tidak jauh berbeda begitu dengan apa keputusan yang sudah berjalan sampai dengan saat ini, misalnya saja soal ketua umum di Rakernas sudah mendorong Megawati Soekarno Putri untuk menjadi ketua umum dan itu juga sudah ditetapkan di Kongres begitu yang dilaksanakan kemarin. Nah, kalau kita lihat bagaimana sikapnya, ini memang masih konsisten. Narasi yang digunakan adalah mitra strategis atau sparring partner, di mana kalau saya mengutip pernyataan dari Said Abdullah begitu politisi PDI Perjuangan yang kemarin juga merupakan bagian dari struktur DPP atau pusat, ini menyatakan bahwa konsep sparring partner yang diinginkan PDI Perjuangan dan juga disampaikan berkali-kali oleh Megawati Soekarno Putri adalah kemudian ketika misalnya pemerintahan Prabowo Gibran. Trisnanda, lalu kemudian yang jadi sorotan adalah posisi Sekjen PDIP. Hasto ini telah dibebaskan oleh Presiden, lalu apakah posisi Sekjen akan kembali ditempati oleh Hasto?
ya sama saja dengan apa yang saya jelaskan tadi, Carla dan juga saudara. Kalau Anda mendengarkan secara baik begitu ya, sebetulnya sudah saya sampaikan bahwa yang tadi soal misalnya sikap politik begitu kata Said menjadi sparring partner. Kalau ada kesalahan maka akan dievaluasi, kalau memang ternyata kebijakannya baik maka akan didukung. Nah dengan posisi-posisi tadi juga saya sudah jelaskan bahwa hari ini rencananya itu menjadi salah satu pembahasannya, termasuk juga soal posisi struktur karena ini merupakan hak prerogatif dari Megawati Soekarno Putri. Ada beberapa kans nama yang kemarin sempat seliweran begitu ya disampaikan, bisa jadi Ahmad Basarah misalnya yang kemudian dijadikan, atau juga ada nama-nama lain yang bisa jadi menggantikan posisi Hasto Kristianto. Tapi lagi-lagi ini kembali ke Megawati Soekarno Putri. Kalau masih merasa membutuhkan Hasto Kristianto sebagai sekjen, ya kenapa tidak begitu. Tapi dari kemarin belum ada pembahasan sama sekali yang secara terbuka ataupun juga statement resmi terkait dengan siapa-siapa saja nama-namanya. Tapi satu hal yang pasti ini akan dibahas dan kita berharap ini juga menjadi satu hal yang diumumkan di pidato perdana Megawati Soekarno Putri yang akan disampaikan secara terbuka di Kongres kedua hari ini. Carla. Baik Ibu Trisnanda, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Saudara, Kompas Pagi akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.